Sebelum kita mulai, lebih baik kita antarkan salawat kita kepada baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di akhirat nanti. Amin ya Allah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, ketika Rasulullah duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang serombongan kaum Yahudi dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Nabi. Hai Muhammad, kami akan menanyakan tentang kalimat-kalimat kepada Musa yang hanya diberikan kepada para Rasulullah atau malaikat yang terdekat. Nabi menjawab, bertanyalah. Mereka berkata, terangkan salat 5 waktu yang diwajibkan kepada umatmu. Nabi menjawab, salat duhur saat matahari condong ke barat, segala sesuatu bertasbih kepadanya. Salat asar itulah saat Nabi Adam makan buah kuldi. Salat maghrib itulah saat Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah. Maka setiap orang melakukan salat maghrib dengan ikhlas, lalu mohon sesuatu pasti dikabulkan. Salat isya, yakni salat yang dilakukan oleh para Rasulullah sebelum aku. Salat subuh, karena matahari menjelang terbit di antara 2 tanduk setan, dan di situ orang kafir melakukan sujud. Kemudian Yahudi berkata, benar engkau Muhammad, lalu bagaimana pahalanya? Nabi menjawab, salat duhur saat jahanam menyala, maka orang yang melakukan salat itu diharamkan padanya uap jahanam kelak di hari kiamat. Salat asar, saat Nabi Adam makan buah kuldi, maka orang yang melakukan salat itu diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir dari ibunya. Lalu beliau membaca ayat, Hafidhu ala salawati was salatil wusta. Peliharalah waktu salat, terutama salat di pertengahan, yaitu salat siang. Salat maghrib, saat Nabi Adam diterima taubatnya, maka orang yang melakukannya dengan ikhlas lalu berdoa, pasti diterima doanya. Salat isya, kubur itu tempat yang gelap, hari kiamat jauh lebih gelap. Oleh karena itu orang yang berjalan dalam gelap malam demi mengikuti jamaah salat isya pasti diharamkan api neraka baginya dan diberi penerang ketika melewati jembatan sirat. Salat subuh, siapa yang melakukannya secara berjamaah selama 40 hari berturut-turut pasti dibebaskan dari api neraka dan sifatnya munafik. Kemudian Yahudi berkata, benar engkau Muhammad, lalu kenapa Allah mewajibkan puasa 1 bulan pada umatmu? Nabi menjawab, Nabi Adam di saat memakan buah dari pohon terlarang dan makanan itu bersemayam di perutnya selama 1 bulan, maka bagi anak cucunya diperintah mengosongkan perutnya selama 1 bulan, sedangkan makan di malam harinya adalah karunia Allah kepada makhluknya. Kemudian Yahudi berkata, benar engkau Muhammad, lalu coba jelaskan pahala puasa bagi umatmu. Nabi menjawab, bagi yang melakukannya diberi 7 perkara. Daging haram di tubuhnya menjadi cair kembali, dekat pada rahmat Allah, diberi amal terbaik oleh Allah, diamankan dari lapar dan haus, diringankan baginya siksa kubur, diberi penerang kelak sewaktu melewati sirat di hari kiamat, ditingkatkannya derajat di surga. Kemudian Yahudi berkata, benar engkau Muhammad, lalu apa kelebihanmu atas para nabi lainnya? Nabi menjawab, setiap nabi menggunakan doa mustajabnya di saat menemui jalan buntu untuk membinasakan umatnya, sedangkan aku doa itu tetap disimpan, bahkan akan aku manfaatkan untuk memberi syafaat umatku kelak di hari kiamat. Yahudi menjawab, benar engkau Muhammad, kami mengakui dengan ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berikut ini kemuliaan umat Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah tidak terdapat pada umat lainnya. Dijadikan lemah oleh Allah agar tidak sombong. Dibuat kecil-kecil agar tidak terlalu berat menanggung beban seperti makan, minum, pakaian dan lain-lain sarana untuk ibadat kepadanya.
diperpendek masa hidupnya agar tidak terlalu banyak berkesempatan berbuat maksiat, dijadikan fakir miskin agar tidak terlalu berat tanggungan hisabnya kelak di akhirat, dijadikan umat terakhir agar tidak terlalu lama menunggu di alam kubur. Nabi Adam alaihissalam pernah berkata, 4 kemuliaan diberikan kepada umat Nabi Muhammad tapi tidak diberikan kepadaku. Bertaubat di tempat mana saja langsung diterima, sedangkan aku ditetapkan di Makkah. Tetap diberi pakaian meski bermaksiat dengan cara telanjang, padahal aku berdosa sekali saja langsung dihilangkan pakaianku. Sekalipun bermaksiat, tidak dijauhkan dari istrinya, sedangkan aku harus berpisah dengan istriku. Sekalipun berdosa di luar surga, ketika bertaubat bisa masuk surga, padahal aku berdosa di surga, dengan segera diusir darinya. Ingatlah wahai saudaraku seiman, bahwa kita bukanlah untuk berbangga diri dengan adanya kemuliaan ini. Sepatutnya kita tingkatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selalu dan selalu hingga sampai penghujung hidup. Semua ini tidak lebih dari kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya. Patutkah kita hanya menyombongkan diri dengan kemuliaan ini? Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.